adik-adik semuanya. Saya udah bikin video part 2-nya untuk lanjutan dari notasi sigma yang materi kita minggu lalu ya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Semoga bisa dipahami, dimengerti, dan menolong kita semuanya untuk boleh belajar matematika dengan lebih baik lagi. Saya lanjutkan mengenai beberapa sifat notasi sigma. Kemarin di video sebelumnya sepertinya saya sudah menjelaskan ada 5 ya. Yang terakhir 5 sifat yang kelima. Sekarang sifat yang keenam, saya mulai dari sigma I sama dengan 1 sampai C UI plus sigma I sama dengan C plus 1 sampai N UI. Itu bentuknya akan sama dengan juga sigma I sama dengan 1 sampai N UI. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat ke contoh soal. Saya berikan yang pertama, misalnya saya punya sigma I sama dengan 1 sampai 5 I ditambah sigma I sama dengan 6 sampai 25 I ini akan sama dengan juga I sama dengan 1 sampai 25 I. Nah, perhatikan setelah di sini 5, di sini 6. Nah, contoh soal yang kedua, supaya lebih mengerti lagi penggunaan dari sifat ini, misalnya saya punya sifat K sama dengan 1 sampai 4, saya punya 2K plus 1, ditambah sigma. Di sini sudah 4, berarti di sini K sama dengan 5. Misalnya saya sampai 100 gitu ya. Ini akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 100. Oh, sorry. Saya kurang nulisnya. Harusnya di sini saya tulis ulang 2K plus 1. Nah, ini akan juga sama dengan bentuknya K sama dengan 1 sampai 100, 2K plus 1. Jadi ini sifat ini kalian bisa perhatikan penggunaannya. Saya berikan contoh yang ketiga. Misalnya saya punya bentuk seperti ini, sigma I sama dengan 1 sampai 30. Misalnya saya punya I kuadrat plus 2I. Nah, bentuk ini penulisannya bisa kita ubah-ubah asal kita mengikuti prosedur sifat yang ini. Ini misalnya saya merubah gini, sigma I sama dengan 1 sampai 7 I kuadrat plus 2I. Karena di sini sudah 7, berarti di batas bawah yang kedua ini apa? I sama dengan 8. 8 dapat dari mana? Dari ini. Dari sifatnya. C plus 1. Ini sampai 30 I kuadrat plus 2I. Jadi inilah penggunaan notasi sigma yang ke-6. Kita lanjutkan ya, sifat yang ke-7 berikutnya. Sigma I sama dengan 1N UI, penulisannya juga kita bisa rubah dengan metode yang lain, dengan menggunakan sifat yang lain. Jadi penulisannya itu bisa kita rubah-rubah notasi sigma, asal kita ngikutin prosedur seperti yang tadi. Tadi kan prosedur sifat yang ke-6, nah ini prosedur sifat yang ke-7. Misalnya saya punya sigma I sama dengan 1 min P. Ini batas atasnya berubah jadi N min P. Ini jadi UI plus P. Sepertinya saya ada salah tulis nih, bukan tambah ya. Ini harusnya sama dengan kayak gini. Saya mau kasih contoh soal supaya kalian lebih ngerti lagi maksudnya gimana sih gitu. Nah, contoh soal yang pertama, misalnya saya punya notasi sigma I sama dengan 1 sampai 10 ya, misalnya ya gitu. I kuadrat gitu misalnya. Atau I sajalah, yang gampang dulu I. Ini bisa kita rubah penulisannya. Kita yang pertama dulu ya, yang pertama. Yang A kita pilih yang ini. Di sini kita misalkan P sama dengan 1
untuk yang pertama dulu. Coba I-nya darinya 1, P-nya 1. Kalau 1 kurang 1, jadinya batas bawahnya 0. Nah, ternyata sigma I sama dengan 1 sampai 10 I, batas bawahnya kita bisa mulai nggak dari 1, tapi dari 0. Asal yang tadinya di sini 10, ini kita kurangi P. 10 kurangi 1 jadi 9. Dan I kita tambahkan dengan P tambah 1. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau pakai yang ini. Sekarang kita coba pakai yang ini. Bagaimana kalau kita pakai yang ini? Nah, kita misalkan sama ya. Ini yang B. Misalkan P-nya sama dengan 1 juga. Kali ini ditambah. Jadi batas bawahnya kan tadinya 1. Karena kita pakai yang ini, berarti ditambah 1. Berarti I-nya dimulai dari 2, betul. Terus N tambah P. N-nya tadinya 10, ditambah P tambah 1, berarti jadi 11. Tapi di sini I-nya jadi dikurangi 1. Apakah P-nya harus sama dengan 1? Enggak harus ya. Gimana kalau kita mau P-nya sama dengan 2? Kita coba ya yang kalau misalnya P-nya sama dengan 2. Spidol yang lain. Ini kalau P-nya sama dengan 1. Sekarang kalau P-nya sama dengan 2. Berarti ini nanti jadi sigma I sama dengan, tadinya 1 kita ganti P-nya 2 min P. 1 min P berarti I-nya dimulai dari negatif 1. Emang bisa kayak gitu? Bisa, asal tetap mengikuti prosedur. Saya ulangi, ini kan tadi contoh yang pertama P-nya saya minta sama dengan 1. Sekarang saya ganti P-nya sama dengan 2. Berarti batas bawahnya tadinya I sama dengan 1, di sini jadi I sama dengan min 1. Batas atasnya jadi berapa dong? N min P. 10 dikurangi 2 berarti 8. Terus I ditambah P, P-nya 2. Nah, ini jadi penulisannya. Ini sama dengan yang ini, sama dengan I sama dengan 1 sampai 10 I. Nah, sekarang kita pakai yang bulat ini. P-nya kita pakai sama dengan 2 ya. Oke. Karena ini tambah P, jadi batas bawah di sini kalau P-nya 2 jadi 3, betul. Terus N tambah P. N-nya tadinya 10 ditambah P, P-nya 2. Berarti 12. Tetapi di sini I-nya dikurangi 2. Nah, ini penggunaan sifat yang ketujuh. Jadi notasi sigma ini bisa dimodifikasi bentuknya. Asal tadi seperti yang saya sampaikan mengikuti prosedur dari sifat-sifat notasi sigma. Nah, prosedur notasi sigma ini tentu saja sudah diketemukan oleh para ahli matematika sebelumnya. Dengan pembuktian, kalian bisa buktikan nanti ketika memasukkan nilainya langsung atau memasukkan angkanya langsung. Pasti hasilnya sama. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Masih di sifat yang ketujuh, saya akan mau coba memasukkan nilainya. Tapi kali ini saya coba P sama dengan 3. Lalu saya akan cari nilai akhirnya. Saya ganti P sama dengan 3, saya cari bentuk yang lain dari ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 12 I. Kalau P-nya sama dengan 3, kita masukkan ke sini. Batas bawahnya ini jadi apa, Dek? 1 min 3 berarti min 2 ya. N min P, 12 dikurangi 3, 9 I. Nah, apakah ini akan sama dengan yang ini? Sekarang kita pakai yang ini. Jadi ini miliknya yang ini, sekarang ini miliknya yang ini. Kalau pakai yang ini, batas bawahnya I sama dengan 1 tambah P. P-nya 3 berarti 1 tambah 3 jadi 4.
N tambah P, 12 tambah, oh ini I, ini harusnya masih ada lagi ya, I tambah P tambah 3. Ini apakah sama dengan, sorry ya, salah nulis. Sekarang lanjut ke batas atasnya. N 12 tambah P 3 berarti 15. I min P berarti I dikurangi 3. Coba kita jabarkan ke dalam angka penulisan sigma I sama dengan 1 sampai 12. Kemarin gimana? Ini hanya I-nya digantikan angka 1 sampai 12. Berarti ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sampai 12. Nah, itu kan? Ini miliknya yang ini. Sekarang kita buktikan apakah sama. Yang tengah sekarang. Dimulai dari I-nya min 2. Ini min 2 ya. Kenapa min 2? Karena di sini P-nya saya ganti jadi 3. Rumusnya adalah 1 min P. 1 min 3 adalah min 2. Min 2 sampai 9 berarti kita gantikan I-nya min 2. Min 2 sampai 9. Kita mulai. I plus 3. Ini kan I plus 3 ya jadinya. Kalau I-nya 2. I-nya min 2, berarti kan min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 adalah 1 ditambah. Setelah min 2 itu ada min 1. Min 1 tambah 3 itu 2 ditambah. Setelah min 2, min 1, 0. 0 tambah 3 itu 3. Langsung aja kita ke terakhir yang 9. 9 tambah 3, 12. Sama kan? Lalu yang sekarang yang ini, I-nya dimulai dari 4. Tapi di sini jadi I min 3. Coba kita substitusikan I-nya jadi 4. 4 dikurangi 3 itu 1. Habis 4, 5, ya kan? 5 dikurangi 3, 2. Ditambah, habis 5, 6. 6 dikurangi 3, 3. Langsung aja kita ke yang terakhir. 15 dikurangi 3, 12. Jadi tujuannya apa sih kalian mengetahui sifat-sifat ini? Tujuannya adalah kalian supaya tahu bahwa notasi sigma ini bisa dituliskan dalam bentuk yang lain, bisa dimanipulasi ke dalam bentuk yang lain. Itu tujuannya. Baik, sekarang kita masuk di sifat yang ke-8. Ini sebenarnya hampir mirip dengan sifat-sifat yang sebelumnya. Saya punya sigma I sama dengan K sampai M UI sama dengan, ini bisa kita rubah bentuknya jadi sigma I sama dengan 1 M min K plus 1 UI K min 1. Supaya lebih paham langsung ke contoh soal aja. Biasanya kalau udah ngeliat contoh baru ngeh, oh gitu ya, gitu. Ya. Misalnya saya punya sigma I sama dengan 5 sampai 15I. Nah, ini bisa, ini kan batas bawahnya dimulai dari 5 kan. Ini kita bisa rubah batas bawahnya jadi I sama dengan 1. Dengan catatan kita ngikutin rumus yang sudah ada. Nah, di sini kita ketahui dari contoh soal ini bahwa nilai K-nya sama dengan 5. Ini ya nilai K-nya. Lalu nilai M-nya yaitu 15. Nah, sekarang kita masukin aja langsung M. M-nya 15, berarti 15 dikurangi K-nya 5 ditambah 1. I ditambah K. K-nya 5 dikurangi 1. Ini I ya. Oke. Ini jadinya apa? Sigma I sama dengan 1. 15 min 5. 10 tambah 1 jadinya 11. Lalu I tambah 5 min 1 berarti I tambah 4. Jadi fungsi dari sifat notasi sigma ini adalah mengubah yang tadinya batas bawahnya tuh bukan sama dengan 1, kita rubah jadi batas bawahnya sama dengan 1. Ini iya. Oke. Kalian
harapan saya boleh dipahami, boleh dimengerti. Nanti kalau kurang paham, diulang-ulang video saya. Semoga menolong. Tujuan saya hanya untuk menolong kalian. Sekarang saya lanjutkan ke hal yang berikutnya yang perlu kalian ketahui mengenai notasi sigma. Sekarang kita masuk ke latihan soal dan pembahasan. Soalnya adalah ubahlah sigma I sama dengan 0 sampai 5, 4K plus 3 menjadi bentuk sigma dengan batas bawah 7. Coba perhatikan baik-baik, ini kita pakai sifat yang ketujuh yang tadi. Ayo ingat nggak tadi? Yang saya punya sigma I sama dengan 1 sampai N UI, ini bisa kita rubah sigma I sama dengan 1 min P N min P UI plus P sama dengan sigma I sama dengan 1 plus P N plus P UI min P. Nah, kita pakai sifat yang ketujuh ini ya. Saya tuliskan lagi di sini supaya kalian ingat. Lalu kita kerjakan ya. Nanti kalau udah paham, kalian nggak perlu lagi nulis-nulis sifatnya ini. Saya juga nggak perlu lagi menjelaskan saya pakai sifat yang mana. Nah, tadinya kita jawab sekarang. Tadinya batas bawahnya dimulai dari 0 sampai 5. 4K plus 3. Oh, ini kok pakai I padahal soalnya K, berarti ini saya ganti K ya. Sorry ya. Oke. 4K plus 3. Mari kita perhatikan baik-baik. Dia maunya, si gurunya nyuruh batas bawahnya jadi 7. Tadinya adalah 0. Terus batas atasnya 5. 0 ke 7 penambahannya berapa? Yang tadinya 0 jadi 7, berarti pastinya adalah 7 ini didapat dari 0 tambah 7 gitu ya. Berarti dia penambahan. Karena penambahan berarti di sini tambah 7. Ini jadi tadinya 5 kita tambah dengan 7. Lalu 4K, K-nya ini kan tadinya UI tambah P, ini UI min P. Nah, sekarang kita pakai K min P. Tadi penambahannya berapa tadi? 7, berarti K min 7 tutup kurung ditambah 3. Jadi yang dirubah K ini berubah menjadi seperti ini ya, dari rumus yang ini. Jadi yang dipakai ternyata adalah yang ini. Kita pakai yang ini, yang belakang, karena dia maunya dari 0 menjadi 7. Lalu bisa kita sederhanakan ini. Kita sederhanakan jadi sama dengan sigma K sama dengan 7 sampai 5 tambah 7 berapa? 12. Ini 4K. Saya tulis ulang. Ini jadi K min 7. Ini kita kalikan ke dalam jadi 4K min 4 kali 7 min 28. Min 28 tambah 3 min 25. Jadi ini seperti ini. Kalian perhatikan. Tadinya batas bawahnya 0 dirubah jadi batas bawahnya 7. Jadi soal 1 ini bisa lagi dibuat di soal yang lain. Coba kalian perhatikan baik-baik. Misalnya saya ganti batas bawahnya, saya minta jadi 8. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Ini jadi berubah jadi 8, ini tambah 8, ini jadi 8. Ini jadi contoh penggunaan dari notasi sigma.
Saya hapus ya.